Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Spot Ojol. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga tetap diberi kesehatan dan diberi kelancaran ya. Amin ya rabbal alamin. Dan bagaimana puasa teman-teman semuanya? Semoga tetap lancar ya dan tetap istiqomah. Amin. Oke teman-teman, sorry. Beberapa hari kemarin saya tidak nge-share video ya, dikarenakan ibu saya sedang sakit, jadi saya tidak nge-share video dan saya offbeat selama 10 hari. Mohon doanya ya teman-teman untuk kesembuhan ibu saya. Oke, amin. Di video kali ini saya akan nge-share settingan HP Samsung ya. Oke, saya akan nge-share cara settingannya ya, settingan saya untuk aplikasi untuk HP Samsung saya. Yang pertama kita langsung masuk aja ke pengaturan, kemudian kita cari yang namanya aplikasi. Oke, dan ini kita cari yang titik 3 atas pojok ya, yang ini ya. Oke, teman-teman bisa lihat. Oke, setelah itu kita pilih akses khusus dan kita cari yang atas ini, namanya optimalkan penggunaan baterai. Oke, setelah itu ini untuk aplikasi untuk setelan bawaan tuh biasanya gini ya teman-teman, tampilannya gini. Jadi teman-teman harus cari yang di sini, di atas ini ya, aplikasi tak dioptimalkan, ini kita pilih yang semua. Nah setelah itu teman-teman bisa cari manual yang namanya Go Partner, terutama Go Partner kita matikan. Yang awalnya biru kita matikan saja ya, tombol ini ya, tombol switchnya ini kita matikan. Kemudian kita cari yang namanya Pusat Location. Nah Pusat Location kita juga matikan juga ya. Oke, setelah itu kita cari yang namanya Map, kita matikan juga yang ini mapnya, sebab seperti yang kita tahu untuk untuk head mapnya si Go Partner ini basicnya di sini di Google Map. Jadi ketika kita rutin secara berkala merawat Google Map, maka otomatis GPS kita tidak akan ada masalah ya, gitu ya. Yang itu yang saya tahu gitu teman-teman. Oke, setelah itu ini hanya setelan penunjang aja ya teman-teman, setelan jadi nggak mesti kalau misalnya disetel kayak gini mesti gacor, nggak, itu tergantung dari kinerja teman-teman sendiri. Oke, setelah itu Pusat Location sudah, kita kembali. Pusat Location sudah, sebentar ini download. Kita cari download ini kita matikan juga. Pusat Location juga kita matikan. Terus Go Partner ini juga dimatikan ya, untuk aplikasi tak dioptimalkan. Kemudian kita cari yang namanya Mas Map sorry, Google Map ya teman-teman. Terus kemudian ini Service Provider Location, ini udah kita juga matikan juga ya, Service Provider Location. Oke, sudah. Kemudian kita kembali dan diizinkan gunaan data saat penghematan data. Oke, lanjut kita pilih. Sorry, jangan pilih ya. Tampilkan aplikasi sistem, tampilkan semua ya teman-teman, jadi biar lebih detail lagi. Oke, kita scroll ke bawah, dimulai dari Android System Web View kita onin, kemudian berbagi grup ini bawaan sistem ya, terus career service ini saya onin, terus Android provider media ini bawaan sistem biasanya on, meskipun kita matikan tetap on ya yang itu. Kemudian device service pasti on, download pastikan on. Kemudian lanjut di game booster ini bawaan sistem ya, jadi udah setelannya gini. Terus game optimasi sistem service, optimizing service, nah ini on sama.
Terus kemudian history lokasi Google juga sama, host MTP sama, ini bawaan sistem. Terus kerangka kerja layanan Google di onin ya teman-teman. KLMS agen itu bawaan sistem, knock analisis bawaan sistem. Terus kemudian layanan Google Play ini di onin aja ya teman-teman. Untuk Google Mapnya nggak usah di onin. Kemudian kita scroll ke bawah, pengelola download. Nah, pengelola download ini kita onin aja ya teman-teman. Selanjutnya kita scroll ke bawah di bagian pesan ini di onin aja, bawaan sistem misalnya ya teman-teman. Terus Samsung akun nih bawaan sistem, Samsung service bawaan sistem, media storage sama second speaker. Ini bawaan sistem, smart call juga bawaan sistem. Kemudian scroll ke bawah nggak ada lagi ya. Kita perlu cari yang namanya download. Kalau misalnya ada kendala di bagian pendownloadan ya teman-teman, kita onin aja yang ini, oke? Downloadnya, oke? Kita kembali dan dilanjut ke bagian aplikasi. Kita cek aplikasi GoPartnernya sendiri. Saya masih pakai di GoPartner 1.20 ya. Nah ini teman-teman, untuk data seluler standar izinkan penggunaan data latar belakang ini jangan sampai dimatikan ya teman-teman, itu bisa-bisa ganggu. Oke teman-teman, kemudian kita kembali lagi dan kita cari yang namanya penyimpanan masih sama. Ini cache-nya saya tidak hapus. Jangan, saya udah offbeat selama 10 hari ya, saya offbeat ya. Nggak tahu ini nanti gacor atau tidak ya. Oke sudah. Kemudian ini yang penting juga ya teman-teman, perawatan perangkat dan baterai. Kemudian langsung saja kita masuk ke bagian baterai. Ini udah jam mepet ya, udah jam 30. Jam 30 saya akan on beat lebih awal ya untuk mengejar ketertinggalan saya. Kemungkinan nanti dapatnya paling di setengah 8 ya teman-teman. Soalnya saya on beatnya di jam 6.30 lebih ya, kayaknya udahlah. Oke, batas penggunaan latar belakang masuk ke sini ya. Dan kemudian langsung aja ya teman-teman, kalau nonaktifkan aplikasi yang tidak dipakai, kalau misalnya teman-teman tidak merasa perlu, dimatikan saja ya. Soalnya ini nanti ketika di onin maka otomatis akan mencari aplikasi-aplikasi yang tidak berguna atau tidak digunakan sama teman-teman. Jadi maka otomatis akan di nonaktifkan sama si sistemnya. Oke, langsung aja masuk ke aplikasi Tidur Pulas. Nah ini teman-teman bisa pilih sendiri ya, yang awalnya kosong omplong gitu ya, bisa diisi sendiri apa aplikasi-aplikasi yang tidak berguna dan yang sekiranya bisa memperlambat kinerja HP ya, maupun aplikasi bootloader atau aplikasi download yang di-download di Play Store, terserah ya teman-teman. Ini seperti ini contohnya, saya akan matikan seperti ini, oke. Dan kemudian untuk aplikasi nonaktif jangan ya, nggak usah ya. Dan aplikasi tidak pernah tidur juga nggak perlu juga, sebab si aplikasi GoPartner sendiri sudah kita optimalkan untuk penggunaan baterainya, itu kan sudah tidak ada pembatasan gitu ya istilahnya gitu. Oke teman-teman, tetap semangat meskipun sedang puasa, tetap semangat ya, itu bukan halangan. Oke, setelah itu apa ya lagi ya. Oke, ini saya masih tetap di versi Android 11. Jadi untuk teman-teman yang masih pakai versi Android 11, kita satu server. Oke. Nah, ini. Sip. Sudah gitu aja ya, teman-teman. Saya akan coba on beat ini, udah jam 6.33 lebih. Biasanya saya kan on beat di jam ini ya. Di jam berapa ya? Jam 8 biasanya teman-teman. Cuman ini saya udah offbeat lama ya teman-teman. Jadi untuk mengejar ketertinggalan biasanya saya seperti ini, saya akan lakukan on beat lebih awal, 1 jam lebih awal. Sorry. Sebentar, kita logout dulu. Kita perlu yang namanya setelan sebelum on beat ya. Setelan sebelum on beat seperti biasa teman-teman, kita langsung aja masuk ke aplikasi. Kemudian kita cari yang namanya Android 11
sistem web view. Setelah itu kita cari penyimpanan dan hapus memori. Kalau hapus memorinya tidak ada, tidak perlu teman-teman menghapus data, itu bisa merusak sistemnya sendiri atau mengganggu sistem sendiri. Oke. Kemudian kita cari yang namanya Mas Google. Mas Google ini, ya ini Mas Google ya, kita cari. Kemudian kita periksa penyimpanan, kemudian kita hapus cache-nya, kita hapus. Setelah itu kita cari yang namanya Mas Chrome. Mas Chrome ya teman-teman, bukan Mas Chrome. Kita hapus cache sebab ini saya menggunakan default sebagai browser bawaannya gitu. Dan setelah itu kita cari yang namanya apa ya, namanya Gmail. Nah, kan Gmail ini perlu dihapus cache juga ya. Setelah itu langsung kita masuk ke Mas Google Map. Mapnya kita hapus data. Untuk mapnya kita hapus data. Lupa hapus data. Oke. Setelah Mas Google Map, setelah yang lain-lain sudah semua, kita cari yang namanya Mas Godfather. Godfather ini kita jangan hapus cache ya, jangan hapus cache. Kita cukup cek aja untuk cache-nya hari ini 27. Nanti kalau sudah nyampe 50 Mbps itu kita perlu hapus cache gitu ya teman-teman. Next. Oke, sudah semua lancar semua ya. Kita perlu yang namanya cek Play Store teman-teman. Play Store kita cek dan melakukan update. Kita update yang bagian penting-penting aja, yang bagian web view, terus Samsung Partner Browser, terus kita Google, terus Google Gmail, terus Google Google Chrome sama Mas Google Map ini perlu juga ya. Kita langsung aja, apakah benar? Enggak lah teman-teman, kita perlu update ya, sebab kalau aplikasi ini tidak diupdate, kalau untuk HP-HP yang ori seperti saya ini, itu biasanya akan terganggu. Tapi dilihat secara kondisi ya teman-teman, ada kalanya kita tidak perlu update, ada kalanya kita perlu downgrade, ada kalanya kita perlu update itu ya. Jadi saya akan ngecek dulu. Kalau misalnya update aplikasi-aplikasi ini diupdate makin gacor, artinya sinkron ya dengan si aplikasi GoPartner gitu. Oke. Oh ya, by the way, ini teman-teman saya buka setelan ini ya dulu. Setelan mana ya? Saya akan cari dulu sebentar. Ini ada yang saya ubah juga ya teman-teman. Jadi saya ganti untuk pilih aplikasi default. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi browsernya untuk Chrome. Yang awalnya itu di Samsung Internet gitu. Saya pakai aplikasi Chrome. Untuk yang lain-lainin Google tetap ya. Tidak usah diotak-atik. Terus One UI-nya juga tetap sama, aplikasi dari bawaannya semua. Kayak gitu, cuman aplikasi browsernya cuman saya ini sedang memakai Chrome. Gitu. Untuk aplikasi Chrome sendiri ya seperti yang teman-teman tahu, biasanya untuk jarak kalau dipakai buat GoPartner itu biasanya ya orderan clustery ya, tapi nggak apa-apa, ini berhubung bulan puasa ya. Oke, sambil nunggu saya akan skip ya. Oke teman-teman, sudah selesai mengupdate ya. Jangan lupa untuk dipindai, tadi lakukan pemindaian. Setelah melakukan pemindaian kita kembali dan kembali. Oke. Setelah itu kita masuk ke Google Map. Kita tekan ini, kemudian kita masuk ke setelan, terus pilih tips akurasi lokasi. Oke. Kemudian kita izinkan. Nah, kita izinkan. Nah, otomatis akan mengunci gitu ya teman-teman. Jadi posisi GPS saya ini udah aktif terlebih dahulu. Nah,
pastikan GPS kak teman-teman wajib akurat ya. Kalau untuk ngebit itu wajib akurat ya teman-teman. Jadi jangan sepelekan untuk masalah GPS ini, masalah serius. Kalau GPS teman-teman abu-abu, alhasil kebanyakan orderannya akan abu-abu juga. Oke, kita tekan tombol home, masuk ke GoPartner. Kita akan melakukan scanning wajah ya. Ya teman-teman, untuk sebelumnya ini saya offbeat udah mulai dari tanggal berapa ya, tanggal 30. Aduh banyak nih ya, transaksi terakhir saya di tanggal 25 Maret. Jadi 25 Maret udah 10 harian ya, bener ya. Sekarang tanggal 5 April, 1 bulan ya. Oke teman-teman, kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, posisi sudah on beat ini ya. Posisi sudah on beat. Saya masih tetap sama dengan aplikasi GoPartner 1.20. Dan oh iya teman-teman, ini ada info terbaru ya, formulir persetujuan penerimaan saham. Waduh, dapat saham ya saya. Alhamdulillah, ini jadi saya termasuk mitra angkatan 2017-2022 ya. Jadi untuk sejumlah sahamnya 1000 lembar, mungkin saya kebagian 1 ya. Ini kemarin saya udah ngisi ya teman-teman. Nggak tahu nih kelanjutannya seperti apa, cuman yang jelas saya udah ngisi si formulir dan udah isi semua. Untuk survei monthly-nya sudah. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ini juga dapat, bisa nimbrung bareng atau komentar ya di bawah. Oke, tetap semangat. Oke, kemudian kita close dulu, kita cek di ini ya teman-teman. Jangan sampai lupa, meskipun offbeatnya lama, jangan sampai lupa cara-cara settingannya. Oke. Kita cek dulu di aplikasi GoPartner Gojek Customer. Alhamdulillah ini sudah terdeteksi ya. Semoga aja langsung dapat orderan. Kita close. Oke teman-teman, tampaknya ini memperberat kinerja HP saya, ada nge-lag gitu kan, rada patah-patah. Saya skip dulu untuk videonya. Nanti saya akan share untuk akhir pendapatan saya. Oke, tetap semangat. Assalamualaikum aspal. Oke teman-teman, sekarang sudah jam 19.14 ya. sorry ya, ini baru ke-record, baru ngerekam lagi. Soalnya tadi saya sudah offbeat di jam orderan terakhir tuh selesai di jam 4:30 ya teman-teman. Di jam 4 saya udah ngaktifin yang namanya order searah. Oke, langsung aja ya teman-teman masuk ke GoPartner-nya. Oke teman-teman, saya udah masuk dan langsung saja ya ke riwayat order. Jadi selesainya di jam 16.36 ya. Di jam 6 setelah saya selesai di nganter ini yang orderan ke berapa ini? Sorry. Yang orderan ini ya, Gunung Anyar Surabaya ngirim ke Babatan Wiyung. Lumayan untuk ongkosnya, lumayan 42 ya. Dan setelah itu saya setelah menyelesaikan langsung saya order searah. Selang beberapa menit, mungkin nunggu sekitar 10 menitan lebih ya kayaknya, langsung dapat orderan lagi, ngirim Jalan Bubutan. Oke, untuk orderannya sendiri, tipe ordernya Gosen. Nah tadi pagi lumayan lama ya nunggunya. Nunggunya lama, terus dapatnya juga orderan clustery ya. Tapi nggak apa-apa karena saya baru on beat, jadi saya harus, kalau menurut saya sih, jadi saya harus mengambil orderan tersebut ya teman-teman.
Setelah orderan ini selesai, di orderan kedua saya mendapatkan orderan GoFood, cuman saya tidak ambil. Alhasil performa saya turun ya, jadi 50%. Kemudian saya nunggu lagi, nunggu sampai sampai setengah setengah berapa ya, setengah 9 baru dapat. Nah ini dapat dengan ongkir 23.000 itu. Oke, terus di jam 11 saya dapat delay, jam 10 nya dapat 2 orderan ya, dengan 2 orderan. Jadi setelah menyelesaikan jalan sedikit langsung dapat ya. Dan jam 11 saya dapat jedanya luar biasa ya, 1 jam lebih. Iya sorry, bukan 1 jam, 1 jam saya dapat orderan delay. Delay jadi agak lama gitu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, soalnya baru on bid. Kemudian di jam 12 saya dapat orderan, setelah sholat duhur saya dapat orderan, dan lanjut alhamdulillah lancar ya, langsung dapat 3 di jam 12, 1, 2, 3. Kemudian nah ini ada umat di jam 12.33 itu dapat Gomar. Setelah itu lanjut nah selesai. Untuk orderannya 13 orderan selesai. 13 orderan selesai dan alhamdulillah pendapatan 266. Yang kalau hari kemarin jangan ditanya ya, saya libur. Gini. Oke. Alhamdulillah dapat 266. Oke, mungkin gitu aja ya teman-teman. Alhamdulillah diberi kelancaran dan kemudahan ya. Semoga teman-teman juga merasakan kelancaran dan kemudahannya, amin ya robbal alamin. Tetap semangat untuk teman-teman yang on bid, apalagi yang sedang puasa ya, tetap semangat, jangan sampai KO, tetap semangat dan tetap dijaga untuk ibadah puasanya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar ya di kolom komentar. Insya Allah saya akan jawab sebisa saya dan semampu saya ya teman-teman. Kurang lebih saya mohon maaf. Tetap semangat dan salam satu aspal.